Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa di dalam pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Hari ini kita akan membicarakan satu topik yang juga ada kaitannya dalam rangka kita ada di bulan keluarga dan juga supaya kita jadi lebih mengenal dan juga memperhatikan bagian yang ada di dalam kehidupan keluarga kita. Hari ini kita bersama dengan Ibu Sintike atau yang lebih akrab kita panggil Kak Tike. Selamat siang Kak Tike, selamat sore juga ya pas tayang ini ya sore ya. Iya, selamat siang, sore, malam, pagi. Iya, shalom Kak Tike. Shalom juga. Ya, gimana kabarnya Kak Tike? Puji Tuhan, baik-baik, sehat-sehat, segar bugar. Wah, ini selalu tambah semangat karena Kak Tike ini selalu mendampingi teman-teman yang usianya remaja ya gitu ya Kak Tike ya. Iya, jadi tambah muda. SMP sampai SMA. SMA, Oke. iya. Tapi kali ini kita akan bicara tentang topik yang ada kaitannya dengan kehidupan keluarga. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, sertailah kami ketika kami membicarakan, membahas setiap bagian yang juga nanti ada di dalam firman-Mu dan juga yang berkaitan dengan kehidupan kami bersama dengan keluarga. Sertailah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema hari ini itu adalah frugal living. Gitu ya Kak Tike ya cara bacanya ya, benar ya? Frugal living ini apa nih? Ada kaitannya sama ugal-ugalan ya, kalau ugal-ugalan kan sembarangan, atau ada FR biasanya fragile ya, atau ada kerapuhan. Tapi ini kayaknya sesuatu yang sebetulnya istilah frugal living ini kan beberapa tahun belakangan nih lagi naik ya, lagi trending gitu. Dan ini jadi satu perhatian yang biasanya betul-betul digumulkan oleh keluarga-keluarga. Nah, Kak Tika hari ini akan coba menolong kita supaya mengenal tentang frugal living itu. Nah, Kak Tika, jadi frugal living itu sebenarnya apa? Supaya kita jadi tambah paham ini. Iya, sebenarnya kalau kita bicara tentang frugal living ya, saya berharap ini bukan yang pasutri yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun ya. Harapannya yang menonton hari ini adalah pasutri yang muda-muda juga sebenarnya. Termasuk ya. yang muda juga ikut ya. Iya, yang ini muda ya. juga bukan hanya yang pasutri ya, tapi yang anak-anak remaja, pemuda juga ini ya, karena ini juga berkaitan erat sih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya kalau ngomongin frugal living, dilansir dari berbagai sumber ya Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, frugal living itu dapat diartikan sebagai konsep di mana seseorang mengalokasikan dana yang dimiliki dengan kesadaran penuh atau mindful, dengan pertimbangan dan juga analisis baik, serta strategi pencapaian tujuan keuangan di masa depan secara jelas ya. Menariknya lagi loh ya. Ada salah satu sumber yang bilang begini, frugal living itu bukan hanya bicara soal uang gitu ya, bukan hanya bicara soal hemat terhadap uang, tapi bicara tentang penghematan terhadap sumber daya. Jadi lebih luas lagi, bukan hanya ke uang tapi sumber daya. Nah, tentu sekali lagi hal ini melibatkan pengambilan keputusan secara sadar, di mana juga ada pemikiran-pemikiran tertentu, kebijakan-kebijakan tertentu tentang pengurangan limbah dan juga konsumsi yang turut menyertainya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara frugal living itu atau hidup berhemat ya, sebenarnya sudah menjadi bagian yang sangat penting dari peradaban manusia ya. Karena seorang filsuf Yunani kuno yakni Aristoteles itu pernah menyatakan bahwa orang yang melakukan praktik hidup berhemat dalam pengeluaran itu tidak akan mengalami kekurangan ya. Kemudian filsuf Romawi Cicero itu mengatakan kalau hidup berhemat ibu dari segala kebajikan. Nah, ada lagi dalam filsafat Tiongkok ya, sebagaimana yang namanya kita sering dengar, Confucius berkata bahwa orang yang pandai atau cakap adalah orang yang tidak menganggap dirinya rendah. Dia tidak membelanjakan apa yang diperoleh dengan cara yang tidak pantas. Dengan kalimat lain begini, seseorang itu harus mampu bersikap menahan diri dalam membelanjakan duit.
membelanjakan Oh, uang oke. gitu ya. Nah, ternyata gaya hidup berhemat atau frugal living itu juga punya tempat tersendiri bagi penduduk Amerika. Karena mereka diharuskan untuk mengupayakan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi bicara juga tentang kebutuhan, keinginan dengan tetap menghormati sumber daya alam. Nah, juga dalam penggunaan tanah dan air dapat dilestarikan bagi generasi mendatang. Nah, ada juga salah satu tokoh ternama namanya Mahatma Gandhi yang ya nggak asing lah di telinga kita. Ya ini kan tokoh yang dikenal dengan kesederhanaan hidupnya. Dia percaya bahwa harta benda atau kepemilikan tidak seharusnya menjadi satu-satunya tujuan di dalam hidup kita. Melainkan seseorang harus menjalani hidup yang bermakna. Mohon maaf ya, misalkan kalau kita punya emas-emasan, kalau kita punya barang tertentu, benda tertentu yang kita anggap sebagai sebuah kepemilikan. Nah, bagi Mahatma Gandhi itu jangan dijadikan sebagai satu-satunya tujuan di dalam kehidupan kita, tapi hidup yang bermakna itulah yang sesungguhnya yang harus kita jalani. Ya, jadi kalau kita bicara tentang frugal living di bagian yang pertama ini, kita punya sebuah kesimpulan gini. Gaya hidup frugal living itu bukan gaya hidup pelit ya Bapak Ibu Saudara, tapi bicara soal praktek pengelolaan uang dan sumber daya dengan kesadaran penuh, bukan hanya membangun tujuan hidup diri sendiri, tapi kita juga memikirkan generasi mendatang. Jadi juga bicara tentang untuk apa ya, bukan egois ya, tapi kita juga memikirkan kehidupan di masa yang akan datang gitu. Oke, berarti ya sederhananya frugal living itu gaya hidup hemat gitu Iya, ya. betul. Dan rasanya itu udah cukup familiar ya buat kita semua. Betul. Dan persoalannya kan sebenarnya ketika bicara soal hidup hemat bukan soal mengerti tentang berhematnya, Iya. tapi bagaimana mengelola apa yang sudah kita punya supaya itu betul-betul jadi sesuatu yang maksimal. Nah, salah satunya kan lewat dengan cara berhemat itu ya. Nah, kalau kaitannya nih Kak dengan kondisi kehidupan sekarang, apalagi kalau nggak salah nih istilah frugal living ini jadi trending itu, saya lupa apakah pada waktu itu saat pandemi atau justru setelah pandemi ya. Kayaknya mungkin di sekitar itu tuh, ketika orang-orang banyak di rumah lalu beli-beli barang-barang, belanja online dan sebagainya. Itu jadi lebih jadi sesuatu yang sangat populer, jadi lebih umum. Nah, ini bagaimana Kak? Apakah ini frugal living ada kaitannya dengan kehidupan di sejak pandemi itu, apakah jadi ada sesuatu yang berubah dengan gaya hidup berhemat kita nih? Iya. Sebenarnya kalau kita ngomong frugal living itu kan sudah dari tahun ke tahun, tapi semakin mencuat itu setelah pandemi. Setelah pandemi COVID-19. Jadi di berbagai media sosial itu nggak sedikit dari anak muda, pasutri muda membagikan pengalamannya dalam melakukan konsep frugal living gitu loh. Jadi kalau saya sendiri memperhatikan gitu ya di tayangan TikTok atau YouTube atau media sosial lainnya gitu loh. Ada pasutri muda yang rela cuman makan tahu, tempe, sayur gitu ya. Membagikan tips-tipsnya, misalkan ya gajinya atau upahnya tidak UMR, tapi kok bisa sampai nyicil rumah apa gitu kan. Mereka tuh membagikan misalkan berapa persen nanti dialokasikan untuk tabungan, berapa persen dialokasikan untuk ini bukan pinjaman dialokasikan untuk memberi kepada orang tua gitu loh. Nah, tapi memang buktinya kalau kita lihat kok bisa ya, maksudnya dalam kondisi pas-pasan kok bisa gitu ya. Ternyata mereka nggak main-main loh. Nah, kalau kita bicara tentang frugal living itu faktor utamanya gitu ya, yang kok bisa menjadi populer itu biaya hidup. Faktor utamanya adalah biaya hidup yang makin meningkat. Ya, upah yang didapat masyarakat itu bisa jadi mencapai UMR, bisa jadi lebih dari UMR. Bahkan ada yang
masih di bawah Di bawah. UMR karena ya mungkin pekerjaannya, jam-jamnya juga beda dari yang lain. Ada pekerjaan tertentu. Ada juga upahnya dari tahun ke tahun ya segitu aja. Sementara kan keluarga pengeluaran semakin bertambah. Ya kalau yang cuman pasutri doang tanpa anak gitu kan masih bisa lah gimana caranya gitu ya. Tapi kalau yang anaknya sudah 2, 3 sedangkan upahnya tetap di situ, nominalnya tidak bergerak, tidak berubah ya, tentu mereka akan kesulitan, akan memikirkan gimana caranya supaya tetap bertahan hidup dengan biaya hidup yang semakin meningkat. Nah, faktor kedua itu adalah kesadaran untuk memikirkan kehidupan di jangka panjang. Nah, seiring berkembangnya arus informasi, maka semakin memudahkan orang maupun setiap keluarga untuk menabung, berinvestasi, dan juga menganggarkan dana bagi pengeluaran yang benar-benar dibutuhkan. Nah, contohnya aja gini Bapak Ibu Saudara ya, di tengah gempuran makanan cepat saji ya, saya nggak sebut merek lah ya, pasti Bapak Ibu Saudara sudah tahu lah makanan cepat saji apa yang bisa yang disukai sama anak-anak muda zaman sekarang ya kan. Yang mungkin ada micinnya, ada penyedapnya gitu ya. Tapi masih ada keluarga-keluarga yang memilih udahlah masak makanan sehat aja. Sekarang ya dihitung-hitung mungkin ya. Kalau saya sendiri pun juga sejak menikah jadi mikir-mikir uang 30.000 ya. Uang 30.000 mungkin kalau kita di mall atau di tempat makanan tertentu 30.000 itu bisa jadi satu porsi makanan. Tapi kalau 30.000 kita belikan sayur, lauk, itu lumayan bisa buat satu hari makan. 30.000 bisa buat satu rumah misalkan, buat sekeluarga ya. Sekeluarga gitu loh. Nah terus juga ada juga kalau kita ngomong yang wanita-wanita ya, kosmetik ya, soal kosmetik itu kan jadi incaran juga kan. Anak-anak muda zaman sekarang cari skincare supaya glowing ya. Terus nah kalau dulu itu kan orang taunya mereknya ini ya, mereknya ini gitu. Itu yang terkenal. Nah sekarang seiring bertambahnya arus informasi melalui media sosial, orang bisa menganalisa sendiri, oh kulitku kayak gini. Jadi kira-kira harus cari bahan yang seperti apa tuh di kosmetiknya itu. Terus ada juga cari yang produk lokal tapi ramah kantong. Nah, nggak bikin boncos lah istilahnya kayak gitu. Jadi bisa dibilang orang-orang sudah mulai berhikmat ya, daripada maniak merek tertentu, tapi masih ada merek-merek lokal yang ramah kantong. Jadi sehingga akhirnya gini, orang itu nggak mau pusing dengan fashion, nggak mau pusing dengan gadget yang terus-menerus up to date, tidak impulsif buying. Ya. Karena itu kesadaran akan kehidupan jangka panjang juga diwujudkan dengan tidak menghambur-hamburkan makanan gitu loh. Daripada kan ada juga pasutri-pasutri yang begini Kak, masak ya cukup untuk hari itu, menyesuaikan. Misalkan saya sendiri menerapkan gitu loh, menerapkan misalkan tempe gitu ya, saya kan cuma masih berdua ya, taruhlah orang sekali makan 2 potong dengan ukuran segini, 2 potong berarti sekali makan pagi butuh 4 potong tempe, 4 kali 3 12, harus bukan berarti pelit, tapi kita mencukupkan diri dengan apa yang ada daripada makanan itu dibuat besok rasanya sudah nggak enak terus masuklah ke tempat sampah ya, kita sama dengan tidak menghargai berkat Tuhan toh. Nah kayak gitu sih, bukan pelit tapi ini belajar mengelola sedemikian rupa supaya kita ini benar-benar bijak lah dalam pengelolaan apapun yang Tuhan percayakan gitu. Oke, kalau gitu sebenarnya ya kan tadi kan Kak Tiko juga sudah menyebutkan beberapa contoh ya, mengalihkan pengeluaran dari sesuatu yang mahal tapi bisa jadi lebih murah secara pengeluaran kita, dan juga teknik untuk misalnya ya menghitung kalau beli di luar itu lebih mahal dibandingkan dengan produksi sendiri, dengan masak sendiri di rumah. Nah ini sebenarnya manfaatnya apa Kak? Manfaat dari frugal living ini ya, bergaya hidup berhemat ini sebenarnya manfaatnya apa? Ya. Kalau bicara soal manfaat banyak ya, sebenarnya banyak. Cuman saya sampaikan 4 poin saja ya. Yang pertama, sebagai acuan pembatasan pada pengeluaran dengan tetap memperhatikan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya gini,
kita mengurangi jatah atau biaya untuk makan bersama di luar, ya kan. Ya mungkin biasanya kita seminggu sekali atau berapa hari sekali keluar, tapi kemudian dikurangi menjadi sebulan sekali. Bukan berarti kita tidak sayang loh sama anak, bukan berarti tidak sayang sama istri atau suami, enggak, atau keluarga itu enggak. Tetap sayang kok. Cuman kan ada cara lain kan yang bisa digunakan untuk mengekspresikan sayang itu. Misalnya kalau kita mengurangi jatah atau biaya untuk makan di luar gitu ya. Jangka pendeknya kita membantu meringankan biaya saku, ya kan, biaya uang saku anak, ya kan. Jadi kita tahu pengeluaran atau kebutuhan anak sekolah itu kan makin bertambah. Setidaknya kalau kita mengurangi makan di luar, ini bisa nambahin nih untuk biaya pendidikan anak mungkin sebulan ke depan, 2 bulan ke depan. Tapi jangka panjangnya itu kita membiasakan keluarga untuk makan makanan sehat. Yang penting kebersamaannya gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mengarahkan jadi frugal living itu mengarahkan seseorang ataupun setiap keluarga untuk memaknai bahwa pengeluaran itu sebagai kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Jadi orang makin berhikmat nih. Ini kira-kira kalau saya mau beli ini benar-benar kebutuhan atau keinginan saja, keinginan yang sesaat. Nah, itu. Yang ketiga. Nah, ini penting juga. Membantu mengurangi tingkat stres. Karena kita tidak terbebani lagi dengan tekanan keuangan atau dana ekstra. Gitu sih. Supaya tidak stres gitu ya. Biasa kalau kan orang gini di awal bulan masih seger, pertengahan tenaganya berkurang, terus di akhir bulan sudah tinggal berapa watt. Kemudian yang terakhir adalah upaya menyelamatkan bumi dari pencemaran lingkungan. Jadi kita tidak perlu memproduksi sampah yang tidak perlu ya. Sekali lagi saya mau katakan begini, ketika saya menyampaikan hal ini tidak bermaksud melarang Bapak Ibu Saudara untuk jajan di luar, enggak ya. Ini kan kita ngomong frugal living. Bapak Ibu mau jajan di luar itu adalah hak masing-masing ya. Cuman yang saya mau sampaikan adalah bagaimana pengelolaan kita. Oke. Gitu. Nah, ini supaya lebih relevan lagi nih Kak. Ini kan yang kita bahas ini kan bukan hanya soal kajian hidup berhemat. Tapi bagaimana sebenarnya Tuhan itu menuntun kita juga, apakah memang Tuhan menuntun kita untuk punya gaya hidup berhemat? Apakah Tuhan menuntun kita untuk kita bisa mempertimbangkan ya dengan istilah frugal living ini. Nah, maka itu kita perlu lihat relevansinya dalam Alkitab kita, Kak. Adakah ini Kak saran-saran yang bisa kita dapatkan dari Kak Tike yang kaitannya dengan kajian yang ada di dalam Alkitab? Iya, karena kita bahasnya tentang Alkitab ya. Jadi itu yang tadi anggaplah kita sebagai pengantar Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita bicara tentang Alkitab itu sebenarnya ada beberapa ayat yang bisa kita jadikan acuan untuk hidup berhemat, mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan ya. Yang pertama nanti Bapak Ibu bisa baca karena saya sebutkannya banyak ya ayatnya ya. Jadi yang pertama itu saya ambil dari Imamat pasal 25 ayat 14 sampai dengan 17 ya. Imamat 25 ayat 14 sampai 17. Nah, di sini Imamat 25 itu berisikan aturan-aturan selama tahun Sabat dan tahun Yobel ya. Bapak Ibu pasti seringlah dengar istilah itu ya. Jadi tahun Sabat itu adalah tahun ke-7 pada zaman itu ya. Pada zaman itu tahun Sabat itu adalah tahun ke-7 yang mana di tahun itu menyatakan adanya penghentian bagi tanah selama 6 tahun lamanya digarap. Jadi orang Israel itu nggak boleh menaburi, menggarap ladang mereka. Misalnya begini, kalau tanah ditanami berbagai aneka tanaman selama 6 tahun, maka tahun ke-7 tanah itu harus dibiarkan gitu aja ya. Apa yang tumbuh di atasnya selama setahun, pada tahun ke-7 itu boleh dipetik hasilnya oleh siapa saja yang membutuhkan. Kemudian tahun Yobel itu adalah tahun ke-50. Jadi kalau orang Israel sudah merayakan 7 kali perayaan tahun Sabat, berarti 7 kali 7 sama dengan 49 tahun, maka di tahun yang ke-50 diadakan perayaan tahun Yobel atau dikenal juga sebagai tahun pembebasan. Nah, apa
saja yang dibebaskan pada saat itu. Yang pertama, itu tanah dibebaskan dari penggarapan masing-masing orang pulang ke keluarganya. Kemudian yang kedua itu bicara tentang kepemilikan tanah. Jadi kalau ada orang yang menjual tanah warisannya tapi kesulitan untuk menebus, jadi tanah itu akan dikembalikan jadi miliknya. Kemudian yang ketiga, para budak yang jatuh miskin itu akan dibebaskan menjadi orang-orang merdeka. Nah, dengan demikian, baik tahun Sabat, tahun Yobel itu diadakan untuk mencegah orang Israel dari keserakahan dan hidup dengan adil. Jual beli yang terjadi pada saat itu ya harusnya dilandasi dengan semangat untuk saling menguntungkan, tidak merugikan satu sama lain. Nah, sebenarnya peringatan tahun Sabat dan tahun Yobel setidaknya juga mengingatkan kita ketika kita sedang melakukan proses jual beli. Ya, kita tidak bisa menutup mata kalau kecanggihan teknologi membuat kita membuat segala sesuatunya serba mudah ya. Persoalannya adalah begini. Apakah kita sudah berperilaku dengan bijak atau auto kalap gitu ya kalau kita sedang bertransaksi, apalagi kalau sudah ada 9.9, 8.8 flash sale gitu ya, diskon kilat, nah ya kan ya, kita mesti hati-hati di situ. Jadi berkaca dari perayaan tahun Sabat, tahun Yobel, orang Israel diingatkan bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan termasuk dalam jual beli tanah, hasil panen, itu harus dilandasi takut akan Tuhan. Nah, rasa takut akan Tuhan ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi membuat orang Israel menghormati Allah. Dan takut akan Tuhan itu membuat mereka menjaga relasi dengan sesama. Oleh karena itu, kita diingatkan ya, berkaca dari peristiwa ini, momen ini di tahun yang lampau gitu ya. Kita diingatkan kalau takut akan Tuhan itu kunci utama dalam pengendalian diri kita atas kebutuhan atau keinginan sesaat. Oke, jadi keteraturan tahun Sabat dan tahun Yobel itu sebenarnya mengajarkan umat pada waktu itu untuk bisa mengendalikan diri mereka untuk kebutuhan dan keinginan ya, gitu ya Kak ya. Nah, kalau ini untuk sebagai informasi buat kita semua Kak, kalau di sekarang itu apakah orang Israel juga masih memperingati tahun Sabat dan tahun Yobel? Saya bukan orang Yahudi, tapi begini, ketika saya membaca beberapa literatur ya Bapak Ibu ya, tetap kan kita juga perlu mengetahui sedikit demi sedikit, walaupun memang mungkin ada perdebatan di antara para pakar ya. Jadi beberapa literatur tuh mengatakan begini, orang Yahudi modern saat ini masih memperingati tahun Sabat atau yang disebut Shemitah, tetapi tidak dengan tahun Yobel. Ya. Karena kalau menurut hukum dalam perjanjian lama dikatakan bahwa tahun Yobel itu harusnya dirayakan ketika semua 12 suku bangsa itu bersatu. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui ya di tahun 600 sebelum Masehi itu kan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu kan pada berpencar karena pembuangan kan, sehingga peringatan tahun Yobel tidak dilaksanakan karena kedua belas suku itu telah berpencar gitu. Ya memang masih ada beberapa para pakar yang berdebat sih ya, masih banyak pemikiran. Cuman kalau tahun Yobel ya tidak dirayakan. Oke. Gitu. Berarti kalau begitu ya pada intinya kan kita bicara tentang pengendalian diri atas kebutuhan ya. Jadi dilihat dari porsi keteraturannya itu gitu ya. Betul. Nah, ini kalau dari Alkitab lain, ayat yang lain mungkin ada Kak? Ada. Bapak Ibu mungkin nanti bisa dibaca ya di dalam Ibrani 13 ayat 5a. Nah, Ibrani 13 ayat 5a itu berkata begini. Ayat yang sebenarnya juga sudah kita sering dengar. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, ada dua bagian yang kita perhatikan di Ibrani 13 ayat 5a ya. Jangan menjadi hamba uang dan cukupkan diri. Nah, ada dua bagian. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama. Jangan menjadi hamba uang itu dapat diartikan kita tidak cinta uang, tidak serakah. Nah, di bagian ini kita diingatkan untuk tidak serakah terhadap uang, sebab ketika seseorang terjerumus ke dalam hal tersebut, maka dia sudah dibutakan atau dikuasai oleh cinta akan uang. Nah, ini bahayanya juga. Hidup yang dikuasai oleh cinta akan uang itu diperhitungkan sebagai perdagangan. Hidup hanya berdasarkan
untung rugi. Kalau untung ya tak jalani, kalau rugi wis ndak usah gitu loh. Nah, kemudian bagian yang kedua itu adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, penekanan ini menunjukkan bahwa rasa cukup, puas dengan apa yang dimiliki itu akan menjadi batas yang kuat bagi rasa ingin memiliki yang berlebihan. Nah, sejarah kehidupan selalu menunjukkan bahwa demi uang kehancuran bisa terjadi ya. Ya, anak yang menginginkan harta benda orang tuanya, terus tidak terkontrol, akhirnya mohon maaf masuk berakhir di penjara ya kan, karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Nah, oleh karena itu rasa cukup itu didasari pada penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir bagi umat yang setia. Karena kita mesti percaya, meyakini bahwa Tuhan itu memberikan apa yang kita perlukan dan hal itu hendaknya membuat kita berpuas diri. Nah, itu Ibrani 13 ayat 5a. Jadi cukup ya, belajar cukup ya. Belajar cukup ya, berpadanan dengan apa yang ada ya. Oke. Nah, sama seperti yang dikatakan oleh Matius 6 ayat 11. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ketemu lagi kata cukup gitu. Ini salah satu bagian dari doa Bapa kami yang mana mau mengatakan, mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena doa yang dinaikkan kepada Tuhan itu untuk kebutuhan sederhana, berpadanan dengan keberadaan diri kita, bukan kita mau serakah menguasai sesuatu hal. Nah, karena itu di dalam doa Bapa kami ini yang berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itu kita diajar untuk bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan, tidak berkeluh kesah atas pemeliharaannya, dan juga ini penting, tidak iri. Nah, tidak iri dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat orang lain, ya kan? Kalau Tuhan memberikan ya ada jatahnya masing-masing gitu loh. Dan dengan demikian ayat ini juga bisa menjadi landasan buat kita yang sedang menerapkan gaya hidup frugal living ya, hidup berhemat didasarkan pada rasa cukup, syukur atas semua berkat Tuhan. Tuh, ada lagi juga Matius 6 ayat 22 sampai 23. Ya, Matius 6 ayat 22 sampai 23 itu mengajarkan kepada kita bahwa keinginan mata, keinginan daging itu merupakan keinginan yang berdasarkan nafsu saja ya. Dan keinginan ini tidak bermanfaat karena yang pasti jelas tidak sesuai dengan kebutuhan orang yang bersangkutan. Oleh karena itu di ayat 22 sampai 23 Tuhan Yesus itu mengungkapkan kiasan kalau mata itu adalah pelita tubuh, mata itu penerang tubuh, sehingga mata itu harusnya dipergunakan dengan baik supaya nggak membahayakan tubuh. Mata tidak menjadi dasar bagi seseorang untuk memuaskan keinginannya. Demikian juga halnya dalam ketika kita mengelola berkat Tuhan, kita perlu membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, karena kedua hal itu sebenarnya pada dasarnya itu ada dalam diri seseorang gitu. Kemudian ada lagi Lukas pasal 3 ayat 14 ya. Itu yang dialognya Yohanes Pembaptis dengan para prajurit ketika dia sedang bertugas untuk membaptis orang banyak itu ya Kak ya. Jadi pada waktu itu Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis sedang mengajar, memberitakan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Tetapi pada saat itu ada kelompok prajurit tanya nih sama Yohanes Pembaptis tentang apa yang mereka harus perbuat. Nah, Yohanes bilang begini, ya kamu jangan merampas, jangan memeras siapapun, cukupkan dirimu dengan gaji yang ada padamu. Nah, kata jangan merampas, jangan memeras itu sebuah peringatan supaya para prajurit itu tidak melakukan kekerasan terhadap siapapun, termasuk memeras sejumlah uang dari rakyat agar para prajurit ini menikmati hidup lebih mewah. Jadi para prajurit ini diajar untuk mencukupkan diri dengan gaji atau upah yang diterima, berpuas diri, menerima, mengelola upah tanpa melakukan pelanggaran hukum. Ya, dengan demikian mereka juga belajar untuk hidup bertobat, hidup dalam pertobatan dengan jujur, benar ya. Ya, dalam hal ini juga sebenarnya kita diingatkan bahwa berpuas diri dengan pemberian Tuhan itu wujud nyata hidup orang beriman. Jadi dimanapun, apapun bidang profesi yang dipercayakan oleh Tuhan, seharusnya membuat kita belajar jujur, tekun,
menahan keinginan diri sendiri oleh berbagai godaan yang dapat membuat kita melanggar perintah Tuhan gitu. Oke, berarti kalau dari Alkitab sendiri kita bisa belajar merasa cukup, nggak iri gitu ya. Betul. Terus melihat mana yang butuh, bukan hanya sekadar keinginan. Iya. Dan juga bisa merasa puas atas apa yang sudah Tuhan berikan gitu ya Kak ya. Betul. Oke. Jadi dengan bekal itu sebenarnya apa sih yang sering kali terjadi, atau mungkin lebih tepatnya dampak yang buruknya atau bahayanya ketika kita, atau kalau kita bahas ini dalam bulan keluarga, ketika keluarga ini tidak mengenal atau bahkan juga belum mengelola berkat Tuhan dengan baik ya, dengan gaya hidup frugal living itu. Ya, saya mohon maaf tidak bermaksud ini apa segala macam ya. Tapi memang benar, frugal living itu bukan hanya bicara berhemat, tapi juga bicara tentang bijak mengelola keuangan ya. Jadi kalau kita tidak mengelola berkat Tuhan dengan baik, misalkan berapapun yang dikasih akan habis dalam sekejap, itu kan juga nggak berhikmat ya kan. Dampaknya buat kita yang pertama, kita tidak hidup dalam kesederhanaan ya. Kita tidak hidup dalam kesederhanaan. Hidup sederhana itu dapat dimaknai sebagai kehidupan yang tidak mengada-ngada apa yang seharusnya tidak diperlukan ya. Karena teladan utama kesederhanaan hidup adalah Tuhan Yesus sendiri. Salah satu contoh nyata kesederhanaan Tuhan Yesus itu dapat kita temui dalam momen ketika Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Itu di Markus 11 ayat 1 sampai 11 dan juga ada catatan lain ya. Jadi kalau kita lihat di situ kan Tuhan Yesus dielu-elukan, dia naik keledai ya kan. Yeah. Nah, keledai itu keledai pinjaman loh gitu ya. Terus alas yang digunakan di atas punggung keledai itu bukan kain yang mahal, bukan kain yang mewah. Tuhan Yesus tidak disambut dengan karpet merah megah, hanya pakaian sederhana yang dipaparkan oleh orang-orang yang menyambutnya. Nah, semua itu menunjukkan kerendahan hati Yesus. Dia selalu dikenang melalui berbagai kesederhanaan yang dilakukan. Nah, harus diakui, saya tidak memungkiri itu ya, bahwa harus diakui kalau setiap orang bahkan setiap keluarga ingin menampilkan versi terbaik dari dirinya sehingga lupa bagaimana memaknai anugerah kehidupan dari Tuhan. Oleh karena itu yang saya mau sampaikan di sini begini, tidak perlu kita menjadi versi terbaik milik orang lain karena itu akan berat untuk dijalani. Melihat, berkaca kepada diri kita sendiri ya, kalau kita mau mampunya segini, berkembangnya segini, ya kita kelola sesuai dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Tidak perlulah lihat keluarga lain bisa kok, saya nggak bisa gitu ya. Ya keluarga lain bisa, itu pun juga ada tantangannya sendiri gitu loh. Oleh karena itu yuk kita bertumbuh berdasarkan versi terbaik yang Tuhan percayakan pada setiap kita masing-masing gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini juga penting banget ya, terjebak dalam hedonisme ya. Ini bahayanya kalau kita tidak mengelola berkat Tuhan dengan sebaik-baiknya, itu adalah kita terjebak dalam hedonisme. Menikmati dunia, menikmati keindahannya merupakan pandangan hidup orang hedonis atau yang biasanya disebut sebagai hedonisme. Nah, hedonis ini menganggap bahwa tujuan hidup manusia adalah mencari kenikmatan sebanyak-banyaknya di dunia. Ibaratnya begini, semoga itu tidak terjadi pada kita yang hari ini sedang menyaksikan tayangan ini ya. Ibaratnya begini, oke, saya di masa muda, usia saya masih 20, 25, kalau saya sudah kepala 3 ke atas ya. Ibaratnya kalau masa muda itu berfoya-foya, saya mau senang-senang di masa muda. Tapi ketika tua maunya kaya raya, maunya masuk surga. Nah ini bahayanya gini, maunya senang-senang terus, susah sedikit, apa sih susah itu gitu kan ya. Nah, sikap hedonis ya, hedonis ini perlu diwaspadai juga oleh anak-anak muda. Karena hal ini bersamaan dengan perilaku konsumtif, seperti membeli sesuatu yang tidak perlu hanya karena mengikuti tren seperti yang saya sebutkan di awal, terus diskon kilat. Kemudian, nah ini semoga tidak kejadian ya, memaksakan diri untuk melakukan pinjol atau pay later hanya demi memuaskan keinginannya. Saya nggak bahas ya banyak tentang pinjol, itu nanti akan ada di
waktu-waktu yang akan datang ya. Padahal kalau bicara tentang konsumtif itu tentu sebenarnya tidak akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, karena nanti trennya apa dia akan ikut beli ini, trennya apa nanti ganti lagi. Kalau sudah bosan ya sudah nggak dilakukan. Nah, oleh karena itu sebenarnya 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17 berkata begini. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia secara fisik itu memang diciptakan oleh Tuhan, tetapi gaya hidup duniawi yang mencintai dunia lebih dari Tuhan itu membawa kita pada kehancuran. Nah, oleh karena itu ketika kita mau mencari kenikmatan, carilah dalam relasi yang erat dengan Tuhan. Nah, kemudian bahaya yang terakhir. Nah, ini kalau kita nggak waspada, ini mumpung dalam rangka momen bulan keluarga ya. Kalau kita tidak mengelola berkat Tuhan dengan baik, dengan bijak, dengan maksimal, bahayanya akan mendatangkan dampak buruk bagi anggota keluarga lainnya atau generasi selanjutnya. Ya. Kalau kita nggak bijak, kalau kita nggak mengelola semua berkat, sumber daya yang diberikan Tuhan, dampaknya adalah yang menanggung beban itu adalah anak cucu atau generasi selanjutnya. Ya. Berkat yang seharusnya diberikan kepada kita menjadi nggak karuan. Karena apa? Akhirnya karena kita mengutamakan lifestyle ya, mengutamakan tren tertentu, akhirnya anak kita bukunya nggak kebeli, sepatunya waktunya ganti nggak diganti gitu kan, waktunya ganti karena ukurannya udah nggak muat, masih ditunda-tunda ya, jangan sampai lah ya. Ketika kita boros, ketika kita egois, itu menjadi ancaman bagi generasi di masa mendatang. Karena apa? Itu juga yang dilihat oleh anak cucu kita, ya kan? Itu yang akan dilihat oleh anak cucu kita. Oh, papa mamaku lo kayak gitu nggak apa-apa, berarti besok aku juga nggak apa-apa. Toh nanti berkat Tuhan juga datang kok, dikirim sama Tuhan. Ya pasti Tuhan akan memberkati kita. Cuman sekali lagi, bagaimana cara kita mengelola berkat yang ada itu akan jadi dilihat, jadi teladan, dicontoh, ditiru. Nah, oleh karena itu ya, dari hal-hal sederhana ini kita bisa melakukan satu tindakan yang bermanfaat sebenarnya buat keluarga kita. Ya, kita perlu membiasakan diri mengubah segala sesuatu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu sih. Oke. Jadi ada ini nggak Kak, tips atau langkah-langkah untuk setiap kita ini bisa mengelola berkat dari Tuhan, terutama ketika kita mau belajar untuk hidup berhemat? Oke. Saya rasa sih setiap kita sudah punya planning ya, atau ancang-ancang keinginan ya, mau seperti apa kita mengelola berkat Tuhan. Apalagi kalau mungkin kita yang kuliah ngambil jurusan tentang keuangan lah ya, ekonomi lah apa, sudah pasti tahu ya. Cuman beberapa hal ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu kita harus punya tujuan finansial yang jelas dan masuk akal sesuai dengan berkat Tuhan ya. Sistem budgeting lah ya. Kita bisa melakukan sistem budgeting ya kan, pendapatan kita berapa, kemudian disesuaikan dengan pengeluarannya apa saja, terus alokasinya apa. Terus kita juga bisa membuat skala prioritas kebutuhan, kira-kira mana yang mendesak, mana yang penting, mana yang mendesak dan tidak penting ya. Analisa juga mana yang merupakan keinginan dan kebutuhan kita. Kalau misalkan itu sebuah keinginan dan tidak butuh-butuh banget, itu bisa ditunda ya. Kemudian kita juga bisa melakukan evaluasi dan planning. Ini penting sih, saya sendiri juga melakukan itu. Evaluasi, planning. Nah, evaluasinya kayak gini, planningnya ke depan seperti apa. Kemudian, nah ini penting juga, hindari hutang piutang hanya demi memuaskan keinginan yang tidak penting ya. Misalkan teman-teman yang remaja, teman-teman yang pemuda juga yang misalkan mania games ya, janganlah membiasakan diri untuk melakukan pinjol supaya tidak menghancurkan dirimu, tidak bikin orang tuamu terkejut. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kalau memang waktunya sekolah ya sekolah, waktunya belajar ya belajar, waktunya main ya main. Jangan sampai kita
sekali dua kali melakukan pinjol hanya untuk ya mendapatkan uang, terus bisa main terus di gadget itu juga nggak baik ya kan. Membiasakan menabung sesuai dengan kesepakatan keluarga. Ada juga yang menerapkan formula alokasi ya keuangan dana darurat, yaitu tergantung kesepakatan masing-masing aja deh ya. Kemudian nah ini penting juga yang dapat keluarga Kristen lakukan untuk mengelola berkat Tuhan dengan baik adalah kita membiasakan diri untuk berbagi. Karena berhemat itu tidak berarti membuat kita atau keluarga kita menjadi kikir atau pelit. Justru karena dengan pengelolaan keuangan yang efisien itu akan tersedia dana yang cukup supaya kita berbagi dengan sesama. Itu jadi ya puji Tuhan masih ada dana lebih untuk kita berbagi gitu. Jadi kalau dari semua ini Kak, sebenarnya kesimpulannya tuh bagaimana supaya kita bisa ngelihat benar-benar bahwa ya kita sudah diberikan berkat oleh Tuhan untuk kita kelola dalam kehidupan kita setiap hari, sekaligus kita juga bisa mengelolanya dengan hikmat dari Tuhan dan juga menjadi bagian dari gaya hidup frugal living ini. Oke. Ini terakhir berarti ya? Iya. Ya terakhir buat kita semuanya, buat entah itu anak remaja, pemuda yang ikut menyaksikan, juga buat Pak Sutri muda, atau juga yang sudah berpuluh-puluh tahun yang sudah merasakan dampaknya frugal living. Saya mau tutup begini, frugal living bukan hidup pelit, tapi kita belajar menyeimbangkan hidup bagi generasi di masa yang akan datang. Frugal living itu hidup apa adanya, bukan ada apanya. Kita mau belajar berdasarkan versi terbaik dari masing-masing kita sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Oke, terima kasih Kak Tike sudah menolong kita untuk betul-betul bisa belajar bersama sekaligus juga merenungkan dan juga merefleksikan kehidupan kita terutama atas berkat Tuhan lewat bagaimana kita bisa menjalankan gaya hidup berhemat nih, frugal living ini. Bolehkah kami minta Kak Tike untuk memimpin dalam doa? Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada kesempatan hari ini kami diingatkan kembali betapa pentingnya kami mengelola berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami bersyukur atas semua pemeliharaan yang Engkau berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin kami masih membelanjakan sesuatu berdasarkan hasrat atau keinginan sesaat. Kami tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan di kemudian hari. Biarlah melalui pembelajaran hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan selalu mengingatkan kami untuk berpuas diri, mencukupkan diri dengan segala sesuatunya yang ada, dan kami melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Dan ketika kami takut akan Tuhan, maka cara berpikir kami, bertindak, bertutur kata kami, semua perilaku kami mencerminkan kehidupan orang Kristen yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, dengan segala pergumulan yang kami hadapi mungkin dalam perekonomian, pekerjaan kami, atau masa depan kebutuhan anak-anak kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Tike. Terima kasih Kak Riki untuk kesempatannya kali ini, dan Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan berjumpa lagi dalam pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman di episode yang berikutnya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.